Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan untuk hadir di tempat ini, untuk menjamah setiap kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami yang terbaik untuk menyambut hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, bertahtalah di ibadah WPI sore hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita naikkan ucapan syukur kita mau katakan bahwa Yesus Kau sungguh baik. Kita percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa izin Tuhan. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti punya maksud yang baik. Amin. Kita naikkan pujian kita naikkan ucapan syukur kita. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. So
saatnya kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya roh sukacita telah melimpahkan buat setiap kami Tuhan. Dan kami mau kembalikan kehormatan kemuliaan nama-Mu. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Amin. Berikan salam kanan kiri. Anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tapi ibu-ibu, para wanitanya Tuhan harus bangkit, selalu bangkit, amin. Sukacita harus bangkit ya, iman harus bangkit ya, semuanya harus bangkit. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari kita sama-sama sebutkan nama Yesus, amin. Haleluya.
Firman Tuhan ada sukacita. Amin. Haleluya. Iblis telah dikalahkan dengan pujian yang kita naikkan. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya ketika firman kita dengarkan, bahwa firman itulah iya dan amin buat kita. Janji-janjinya selalu digenapi buat setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Kita angkat satu pujian. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau berfirman.
Kami mengucap syukur untuk sore ini. Kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan pada saat ini kami datang di hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami, kekurangan kami, keterbatasan kami. Biarlah Tuhan memberkati ibu-ibu dan hamba-Mu, sehingga di saat kami membacakan firman Tuhan, kami dengarkan firman Tuhan, kuasa Roh Allah yang kudus mengurapi kami semua, memberikan terjemahan yang terbaik bagi kami. Walaupun hamba-Mu ini punya kekurangan dan punya keterbatasan, tetapi kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami baca dan kami dengar itu berasal dari kehendak-Mu. Lalu Bapa, pada sore ini berkati ibu-ibu yang hadir juga. Mereka sudah sangat luar biasa hadir pada sore ini. Hamba percaya bahwa hidup mereka pun diberkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, setidak-tidaknya mereka memahami dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka, sehingga di saat mereka melangkah dengan kepastian mereka, hidup mereka selalu dituntun, dipimpin dan diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan buka hati kami, bukalah mata rohani kami, sehingga kami memahami benar apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya dan terima berkat Tuhan bersama saya berkata, silakan hidup. Luar biasa ibu-ibu, saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk ibu-ibu pengurus. Saya tidak tahu ini karena istri saya yang suruh, saya tidak tahu. Tetapi saya tahu bahwa di saat saya menyampaikan firman Tuhan berarti itu ada maksud Tuhan. Baik, kita langsung. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar ibu-ibu? Ibu-ibu luar biasa ya. Saya mengajak mari kita buka firman Tuhan. Saya berdiri di sini dengan tekanan. Waktunya harus tepat. Kamanya. Saya rasanya memiliki satu beban yang berat, tapi saya percaya bahwa itu bagian dari tanggung jawab. Baik, kita buka dari 2 Timotius 4 ayat pertama. 2 Timotius 4 ya, ayat 1 hingga ke 8 kita baca bersama-sama. Seperti biasa saya baca ayat yang pertama dan ibu-ibu baca ayat yang kedua, dan seterusnya kita yang terakhir kita bersama-sama. Berikutnya, penuhilah panggilan pelayananmu. Demikian firman Tuhan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan mengalihkan telinganya dari kebenaran dengan memperbanyak hidupnya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, aku sudah Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8 kita bersama-sama. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang baca, mendengar, dan mau melakukan dalam hidup dan kehidupan ibu-ibu dan saya dari hari demi hari. Ibu-ibu, topiknya sangat luar biasa. Sebelum saya
memulai renungan saya punya cerita singkat. Satu ketika satu keluarga baru pindah dari satu kota pindah ke kota yang lain, lalu tinggal di perumahan. Pada saat mereka tinggal di perumahan itu bersedampingan dengan salah satu keluarga, karena rumah bukan baru tapi rumah yang sudah dibeli dan sudah pernah ditinggali orang. Karena mereka terdesak karena tugas, mereka tinggal di rumah itu. Dan setiap suaminya mau berangkat kerja pagi, mereka biasa sarapan dulu. Suami istri ini sarapan. Setiap pagi pada saat mereka sarapan itu, tetangga di sebelah itu, ibunya mulai cuci pakaian, lalu dia gantung. Karena rumahnya kan mungkin berbatasan begitu, jadi bisa lihat dari samping. Lalu istri dari suami ini katakan kepada suaminya, kok ibu itu kok cuci pakaian kok nggak bersih ya? Karena di saat mereka sarapan di situ langsung lihat si tembus dari seberang itu kelihatan. Apakah ibu itu nggak pernah tahu cuci pakaian mesti perlu orang ajar ya supaya dia cuci pakaiannya bersih? Suami diam saja terus. Suami berangkat ke sekolah, kantor. Besok setiap pagi yang sama itu tetangga itu cuci pakaian pada jam yang sama juga. Dia komentar lagi, Pak, kok tetangga itu kok cuci pakaian kok nggak pernah bersih ya? Sudah berkali hampir semuanya pakaian kotor. Suami pikir, ya sudahlah, diam saja. Ketiga kali, dan ini yang terakhir. Suaminya masih waktu sebelum besoknya sarapan, malam-malam dia sudah sempat cuci lap kaca karena kacanya itu kotor. Dia bersih, semua bersih. Waktu pagi-pagi istrinya bangun dan mereka sarapan, lalu istrinya bilang, wih, kata sederhana, puji Tuhan mereka sudah tahu cara cuci pakaian. Pakaiannya bersih sekali, Bapak. Kemarin 2 hari yang lalu beberapa kali yang kita selama tinggal di sini kotor terus. Terus suaminya bilang begini, Mama, yang selama kita datang itu kaca ini kita belum pernah dibersihkan. Kaca ini kotor. Jadi karena kotor itu, sehingga lihat pakaian yang jemur di luar itu juga kotor. Sehingga kesimpulannya, karena mama itu tidak melap itu kaca. Coba kalau datang terus kelap kaca itu, akibatnya melihat pakaian yang dijemur oleh ibu tadi itu sudah bersih dari awal. Cuma karena tidak pernah kasih bersih kaca itu, akibatnya lihat karena kaca kotor, pakaian juga di luar ikut kotor. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus 5 ayat 16a, sebab katakan begini, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Terkadang ibu-ibu ini saya memberikan gambaran saja tentang konteks ibu-ibu. Kadang-kadang kita kan lebih menilai orang yang ada di luar, di lingkungan kita dengan ukuran yang ada pada kita. Kita tidak menilai atau mengukur atau memberikan satu penilaian kepada orang yang di luar kita menurut ukuran yang Tuhan kasih. Tapi kita lebih banyak menilai menurut ukuran kita. Pekerjaan kita, tanggung jawab kita, pelayanan kita, kita justru lebih banyak menilai menurut ukuran kita, bukan menurut ukuran Tuhan. Hari ini saya mengambil topik ini tentang penuhi panggilan untuk melayani. Memang kita dari Rasul Paulus, memang bagaimana kita mau memenuhi panggilan pelayanan Tuhan, sedangkan kita mengukur, menilai, memahami keadaan orang lain menurut ukuran yang ada pada diri kita. Firman Tuhan awal ini dikatakan begini, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran kami, tapi kita menilai orang lain menurut ukuran kita. Ini yang saya maksudkan dengan memenuhi panggilan yang harus kita kerjakan. Hari ini ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
ini sebagai gambaran saja. Ibu-ibu, saya mau sampaikan sedikit dengan apa yang kita baca dalam 2 Timotius ini. 2 Timotius ini merupakan salah satu dari 4 surat yang berbicara tentang pengembalaan jemaat dan komunitas yang ada seperti ini untuk semakin hari lebih dekat kepada Tuhan. Di antaranya ada 1, 2 Timotius dan Filemon dan Titus, itu 4 dan bicara tentang pengembalaan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang penuh panggilan ibu-ibu, saya itu kadang-kadang pikir begini, kira-kira ibu-ibu datang, oh iya ada bapak-bapak ternyata. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, karena ada 2 bapak. Begini ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kadang-kadang berpikir begini, apa yang kita sedang hadir di sini, untungnya apa, manfaatnya apa, kegunaannya apa, saya juga tidak mengerti. Tetapi yang pasti alasan ibu-ibu datang di sini pasti ada punya satu alasan yang kuat. Apa datang dengan firman Tuhan? Apa karena datang kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan? Apakah kita datang supaya kita ketemu sama-sama? Apakah kita datang supaya kita bisa menikmati kebersamaan? Mungkin itu merupakan tujuan yang memang kita tidak bisa hindari. Tetapi apakah kita melihat itu sebagai satu tujuan awal atau tujuan akhir? Yang saya maksudkan adalah tujuan awal adalah kita datang sebagai panggilan. Ini undangan yang Tuhan beri bagi ibu-ibu semua untuk hadir di sini. Yang pasti Roh Kudus pimpin kita datang di sini untuk melayani Tuhan. Bukan berarti kita cuma duduk yang ada di depan saja atau yang berkhotbah. Tidak, semua yang hadir di sini kita melayani Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksudkan dengan memenuhi panggilan Tuhan, saya memberikan satu catatan begini. Berarti kita merespon undangan Tuhan untuk bekerja sama dalam rangka memenuhi tujuan Allah untuk memenuhi pekerjaan pelayanan Tuhan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Ini kita harus tidak dari tujuan itu. Tetapi kalau kita tujuan kita datang dalam konteks yang 1, 2, 3 yang tadi saya katakan Bapak Ibu semua, tentunya itu merupakan hal yang terpenting dalam kehadiran kita setiap hari. Memang tidak masalah sih, tetapi setidak-tidaknya kita harus lihat tujuan itu. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ada memberikan beberapa catatan penting di sini. Yang pertama, ibu-ibu, kita lihat bahwa tuntutan dari apa yang kita baca dari 2 Timotius 4 ini memberikan satu tuntutan dan 2 adalah dorongan, dan yang ketiga tentang bagaimana kita bisa melihat tentang awal dan akhir dari suatu pertandingan yang sedang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jam semakin berjalan dan saya juga semakin bekerja untuk tepat selesai. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, penuhi tuntutan Bapak Ibu. Di sini saya mau katakan tentang tuntutan yang harus dikerjakan oleh ibu-ibu dan saya. Kita lihat dari ayat bacaan kita, yaitu 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, dan seterusnya. Ini tuntutan Bapak Ibu yang terkasih. Berbicara dengan tuntutan, saya harus memberikan satu gambaran kecil dulu. Saya tuh waktu baca ini saya pikir, kenapa sudah dikatakan tuntutan? Ternyata tuntutan ini memberikan satu seperti begini. Tuntutan itu sebenarnya sebagai gugatan atau dakwaan kepada kita untuk kita di pengadilan. Artinya kalau kita tidak melakukan ini, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang Tuhan Yesus harapkan dalam waktu Rasul Paulus ini. Dia katakan ini tuntutan yang harus kita kerjakan. Tuntutan berarti baik atau tidak baik kita harus kerjakan. Apa yang kita kerjakan? Beritakan firman. Ibu-ibu, persoalan yang terjadi di dalam kehidupan Bapak, ibu-ibu dan saya tentang pasti masalah keluarga, anak-anak, apalagi pekerjaan, keuangan, usaha kita.
Itu masalah yang tidak bisa dilepas pisahkan. Tetapi yang saya mau sampaikan, tuntutan ini memberikan satu jawaban kepada ibu-ibu dan saya untuk bisa keluar dari kondisi ini, terutama mendapatkan perlindungan hak yang Tuhan berikan dalam kehidupan ibu-ibu. Nah, sehingga pada ayat yang saya pakai ini aja, Ibu Rahayu bisa tolong saya baca 2 Timotius 4 ayat yang ke-5. 2 Timotius 4 ayat ke-5. 2 Timotius 4 ayat ke-5, demikian firman Tuhan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ibu-ibu yang terkasih, tadi ayat yang kedua dia menyatakan beritakanlah. Ini tuntutan sebenarnya yang harus kita kerjakan. Yang kedua yaitu memberikan satu catatan dalam kehidupan kita. Di saat kita melakukan itu, ibu-ibu yang terkasih, tentunya ada satu hal, yaitu kuasailah diri kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan sabar menderita. Nah, ini yang poinnya ada di sini. Di saat kita hadapi seperti ini, tentunya kita akan punya masalah besar, yaitu persoalan yang harus kita hadapi, yaitu harus menderita, lakukan pekerjaan ini. Ibu-ibu pernah ditolak enggak? Pada saat kita bicara dengan Tuhan, orang semua khawatir, gak penting, wah kamu rohani sekali, lama-lama kamu masuk surga lebih cepat. Kita baru bicara itu kita sudah ditolak secara perlahan-lahan. Tetapi kenyataannya memang begitu. Kita dituntut untuk hal-hal seperti itu. Tetapi ada beberapa ayat yang memberikan catatan kepada ibu-ibu dan saya, yaitu dorongan. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat dorongan yang akan diberikan kepada ibu-ibu dan saya, yaitu tentang kerjaan Tuhan yang akan datang untuk kita nikmati. Dorongan ini, ibu-ibu yang terkasih, tindakan untuk memberi semangat kepada kita. Tadi kan saya katakan kepada ibu-ibu, apa sih esensi dari datang ke ibadah seperti ini? Dorongan ini semangat yang Tuhan berikan lewat Rasul Paulus untuk kita bisa nantinya akan menikmati itu. Kalau kita tujuan ini yang kita tidak punya, berarti percuma juga kita akan menghadapi hal yang begini. Tetapi saya mau katakan kepada ibu-ibu semua, mari kita lihat ayat yang pertama tadi dari bacaan kita. Oke. Di sini dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku akan berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaan Tuhan. Ini dorongan yang sedang Tuhan kasih kepada ibu-ibu dan saya. Lalu kita lihat buat ibu-ibu yang terkasih, dorongan ini akan memberikan semangat ini kepada ibu-ibu dan saya. Tentunya ada konsekuensi apa? Upah. Kita lihat ayat 8. Dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Artinya ibu-ibu yang terkasih, dalam tuntutan dorongan yang memberikan semangat, tuntutan daripada apa yang kita dengar tadi itu menyampaikan firman kepada ibu-ibu, kepada sesama kita apapun. Tetapi ada satu dorongan yang penting, kita diberikan dorongan untuk kita tahu bahwa kita mendapatkan hal ini. Saya ulangi berkali-kali bahwa kalau kita datang dengan tujuan itu, kita akan sia-sia di kemudian hari. Untuk itu ibu-ibu yang terkasih, mahkota yang kita dapatkan adalah mahkota yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan ibu-ibu dan saya. Kita masuk pada beberapa poin, hanya cepat saja. Saya lihat waktunya juga masih panjang, ibu-ibu dan khawatir masih 20 menit lagi. Ibu-ibu, mari kita lihat tentang ayat yang kita baca di ayat 7. Ya, ini ayat ini seringkali kita dengar pada ayat penghiburan, saya tidak tahu, tapi saya tidak singgung ke situ. Tetapi saya mau menyampaikan begini, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 7 ini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dua hal yang ibu-ibu lihat dan perhatikan baik-baik. Yang pertama tentang mengakhiri pertandingan dan dan mencapai garis akhir. Ini semua di akhir. Tetapi ibu-ibu, yang saya mau bilang menyelesaikan, mengakhiri ini, saya pakai kata menyelesaikan.
Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang menurut saya agak repot juga tentang kondisi ini. Tetapi saya mau katakan kepada ibu-ibu, bagaimana kita mau katakan bahwa kita bisa menyelesaikan garis pertandingan semakin awal, penyelesaiannya kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik sedangkan kita tidak pernah berlatih? Ibu-ibu, persoalan yang terjadi dalam kehidupan, kita datang ke sini dengan persoalan hidup di rumah kita, itu semua merupakan satu pertandingan kecil. Masalah-masalah yang terjadi di rumah itu pertandingan. Jangan kita bilang pertandingan. Ibu-ibu, Indonesia ini kalah 5-1. Kekecewaan yang saya kecewa betul-betul. Saya malas juga mendengar begitu. Akhirnya saya tidak baca lagi itu. Harapan saya punya ekspektasi tinggi tentang bangsa Indonesia untuk menang di Australia, ternyata pulang dengan 5-1. Kecewa saya bukan main. Saya bukan melihat ini. Dia mengawali pertandingan tidak baik menurut saya. Karena kenapa? Dia tidak pernah berlatih bersama-sama. Ambil sana, ambil sini, pasang-pasang dan bertanding. Gagal. Ini yang saya katakan kepada ibu-ibu semua. Kita mau mengakhiri, ini ekspektasi kita sudah mulai katakan bahwa kita akan menyelesaikan pertandingan ini pasti bagus. Karena kita sudah bagus memang kelihatan. Menurut kacamata tadi kan saya katakan, ukuran pandangan kita menilai itu menurut ukuran kita. Akhirnya menyelesaikan pertandingan itu tidak sesuai, awal juga tidak baik. Makanya ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertandingan yang terjadi dalam kehidupan ibu-ibu dan saya, tentunya di rumah itu pertandingan. Di tempat kerja, saya di jalan, pertandingan juga. Ibu-ibu, saya tadi potong mau masuk ke sini, kayaknya sudah tidak bisa lewat. Ini antara pasti bermasalah dengan orang kalau kita potong harus menyeberang ke sini. Tapi dengan sabar saya perlahan-perlahan, istri saya bilang, Pak ikut mobil di sana. Saya tetap diam dulu karena saya pikir kalau saya ke depan saya akan potong tambah jauh dan itu bermasalah. Saya perlahan-lahan tapi keluar. Ini pertandingan yang harus, itu pertandingan kecil. Hidup yang sedang ibu-ibu dan saya kerjakan ini adalah pertandingan. Kita hidup buka mata ini persoalan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, itu merupakan satu awal pertandingan. Lalu bagaimana kita bisa mengakhiri dan menyelesaikannya tergantung dari coachnya. Apa itu? Patrick itu. Dia bikin pertandingan bagaimana sampai kalah 5-1. Nggak tahu itu. Saya tidak marah dia di sini, tapi saya kecewa. Ini pertandingan tidak benar ini loh. Ambil sana, ambil sini, pasang sana, pasang sini, bertanding. Kalah juga 5-1. Padahal orang-orang hebat semua itu loh. Jadi ukuran kita untuk menilai sesuatu menurut kacamata kita itu tidak dapat menyelesaikan persoalan, tetapi justru menambah masalah. Tadi saya kan katakan kepada ibu-ibu, kalau kita menilai orang lalu kaca itu kotor, kita lihat di belakangnya itu pakaian bersih, tapi kita menilai orang itu kotor, ini menurut pandangan mata kita. Kita diuji untuk bertanding menilai orang jeleknya. Dan justru kita lebih banyak menilai orang lain menurut ukuran kita, negatif thinking lebih dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Pelayanan kita apalagi? Baru jalan saja, kayak jalan saja itu kelihatan pede sekali itu. Padahal ada kutip. Orang itu tuh biasalah cari muka saja, padahal muka juga sudah ada. Mau cari kemana itu muka? Iya, ibu-ibu yang terkasih, bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan ini sedangkan ini sudah tidak bisa jalan? Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lihat saya jadi takut deh. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengakhiri pertandingan, untuk menyelesaikan pertandingan,
kita harus mengarahkan kemampuan, kekuatan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk melihat apa yang harus kita kerjakan bagi Tuhan, bukan bagi orang lain. Ingat loh, salah. Saya ulangi, ibu-ibu yang terkasih, untuk menyelesaikan pertandingan apapun, kita harus memberikan satu jawaban, mengarahkan kekuatan kita, kemampuan kita dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Ibu-ibu lebih tahu. Saya menjelaskan, ibu-ibu lebih tahu dari saya. Ini cara yang harus kita menyelesaikan. Saya sering katakan begini, bukan sering di sini, bilang, kenapa sih orang menyelesaikan persoalan hanya cuma dengan persoalan yang begini-begini saja tidak selesai? Karena pertandingannya dia tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kemampuan yang ada pada dia itu dia pakai untuk menilai hal-hal yang tidak penting, untuk melakukan semua hal. Harusnya kan dia memperhatikan untuk melangkah dengan pasti bahwa kemampuan yang Tuhan sudah taruh, kekuatan yang Tuhan taruh, dengan segenap hati kita kerjakan untuk Tuhan, bukan kepada orang lain. Ukuran itu yang sering kita dapatkan, ibu-ibu yang terkasih. Apa? Bekerja keras. Integritas ini yang penting juga, ibu-ibu. Kejujuran dalam hal pelayanan Tuhan itu merupakan sesuatu. Pelayanan kita, ibu-ibu, saya ini 20 tahun, hampir 3 tahun tidak pernah mau bicara di depan ini. Karena ukuran saya, seandainya kalau saya bicara, lalu orang lain menilai saya di belakang, itu percuma. Apa yang kita omong di depan ini akan efeknya ke depan dan ke belakang. Makanya saya nolak, saya tidak mau, saya takut. Tetapi dengan kondisi dan keadaan yang ada, saya harus melakukan. Supaya apa? Ini juga pertandingan bagi saya. Saya harus bertanding untuk bisa menyelesaikan, supaya saya akan mencapai garis akhir. Ini belum sampai garis akhir, ibu-ibu, baru menyelesaikan pertandingan. Lalu menang, belum tentu. Menang dan tidak menang itu tidak ditentukan dari hasil pertandingan, tetapi bagaimana kita menyelesaikan persoalan. Bukan ukuran kita menang lalu kita bilang saya menang, itu bukan ukuran. Tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, tantangan, dan kita keluar satu persatu untuk bisa dapat hal itu. Ibu-ibu yang terkasih, ibuku, saya bicara integritas itu begini. Sikap kita menunjukkan supaya antara ucapan dan tindakan kita ini dengan keyakinan kita pada Kristus itu sejalan, bukan bertentangan, kontras, tapi sejalan. Ini yang saya miliki. Ibu-ibu dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, kita harus memiliki integritas yang baik. Karena apa? Persoalan yang terjadi. Lalu ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mulai lari dari tanggung jawab satu lagi, yaitu kita telah mencapai garis akhir. Tadi saya katakan kepada ibu-ibu, untuk mencapai garis akhir kita harus memiliki proses penyelesaian akhir itu juga yang baik. Kalau kita tidak memiliki proses penyelesaian akhir yang baik, tentunya Rasul Paulus dia mengalami persoalan yang saya baru dengar dari Pak Beni kemarin, beliau cerita banyak sekali. Itu benar sekali. Dia dihantam dengan persoalan yang begitu mengerikan, tetapi dia jalan terus. Ada apa dengan dia? Dia percaya bahwa dia akan menyelesaikan pertandingan itu dan mencapai garis akhir, karena dia tahu tujuan dia jelas. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau seandainya kita mau menyelesaikan pertandingan, melakukan pertandingan lalu kita tidak bisa dapat menyelesaikan ini dengan baik, lebih baik jangan bertanding, diam di rumah saja. Kalah sudah itu. Indonesia ambil satu sana, satu sini, satu sana, pasang 5-1. Ini masalah. Bagaimana bisa menyelesaikan pertandingan? Garis akhir tidak akan tertemu karena awal dari segala sesuatu yang kita rancangkan itu tidak sesuai dengan harapan. Kita rancangkan menurut harapan dan pandangan kita menurut manusia, tapi kita tidak lihat melihat dari sisi Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Karena pekerjaan yang kita lakukan itu harus merujuk kepada kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Kita lebih banyak dan kita punya mau. Kita tinggalkan itu aja deh. Ibu-ibu
Halo ibu-ibu. Halo. Sisa 5 menit. Kita cukup sudah ya? Nanti itu. Halo, Budi. Ini saya punya mentor. Saya punya komentator. Saya punya semua ada di situ. Semua. Jadi, tapi puji Tuhan, Tuhan taruh untuk saya. Kalau tidak ada istri saya ini berantakan juga. Jadi ibu-ibu, kalau Tuhan sudah taruh ibu-ibu di rumah itu, jadilah istri yang baik buat suami. Ya. Siap komandan. Iya betul Bu. Saya ini punya mentor baik Bu. Karena saya itu malas. Apalagi saya kalau baca buku banyak. Stop dengan baca buku. Dalam hati saya ada baca kok. Sudah tiap kali nanti mata itu ini bicara mata. Saya mata ini timbalan dulu Bu. Kemarin besar sekali. Hari Kamis saya mau melayani di Manyar. Saya pandangan kurang bagus karena timbalannya besar. Malam itu hari Rabu, saya pikir waduh ini besok pasti ganggu sekali. Saya mau tidur, Tuhan tolong saya supaya ini langsung cepat selesai. Waktu saya tidur itu jam 10 karena persiapan besok. Jam 12, jam 1 saya bangun. Kayaknya mata ini kok ada kayak lengket-lengket. Ternyata timbalannya sudah pecah. Dia langsung, saya sampai di kaca. Kotoran sekali, saya lap, langsung kempes Bu. Jadi ingat saya bilang, itu pertandingan kecil. Mau langkah ini, ragu-ragu dulu. Besok kalau saya foto Pak ini, saya lihat A jadi B, lihat C, B jadi C, bahaya juga bacanya nanti. Karena terganggu mata. Ini istri saya bilang begini, makanya baca terus mata, bergerak terus. Itu bukan malah saya, bukan kutuk saya. Maksudnya jangan baca terlalu banyak begitu. Tidak Bu, ini saya katakan kepada ibu-ibu, mari jadi istri yang baik bagi suami. Jangan banyak koreksi, jangan banyak komentar, jangan bergerak sedikit. Ini bagi orang, bukan begitu. Istri saya di rumah itu saya cukup komentar. Tapi kalau istri saya komentar lebih banyak dari saya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, sudah hampir selesai. Saya cerita itu cukup. Lalu yang terakhir ibu-ibu, mengakhiri aku telah memelihara iman. Tadi akhiri menyelesaikan pertandingan akan mendapatkan hasil yang terbaik, yaitu menyelesaikan atau mengakhiri garis finish yang terakhir. Untuk mencapai garis finish tentunya kita akan punya masalah. Mungkin saya ada share ke beberapa grup. Seorang pelari itu, dia lari dengan kecepatan yang sangat bagus. Dia sudah ada di depan, tetapi dia setiap lari dia lihat ke belakang. Dia lari dia lihat ke belakang. Setiap dia lari, padahal dia sudah di depan. Saking dia lihat ke belakang, dia tidak sadar bahwa dia waktunya. Dia tidak pernah melihat ke depan. Dia setiap lari kecepatan dia lihat ke belakang. Terus akibatnya waktu dia itu tersita dengan hanya melihat ke belakang. Akibatnya dia jatuh dan orang lain melewati dia kalah juga. Ini termasuk menyelesaikan garis akhir yang keliru. Setiap kita bertanding dalam penyelesaian akhir, kita sering melihat ke belakang persoalan kita. Persoalan yang lalu itu sudah jangan kita lihat lagi. Saya lupa itu pernyataan satu, tapi tinggal aja dulu. Itu kita lihat ke belakang itu masalah. Tetapi yang saya mau katakan begini, kalau semakin kita lihat ke belakang, semakin hari kita akan lambat dalam menyelesaikan masalah. Semakin hari kita lihat ke belakang, semakin lambat kita akan menyelesaikan masalah. Dan hasil akhir kita akan jatuh. Karena kenapa? Tidak siap. Apalagi pada saat kita pada posisi itu, lalu orang lain melewati, kecewa dan kita akan putus asa. Lalu kita mulai ambil keputusan tidak mau ke gereja lagi. Apalagi BBI, tidak BBI, apa BBO, terserah. Apalagi BBF. Pertandingan itu tinju. Akhirnya di rumah bertinju-tinju saja.
Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Memelihara iman berbicara menjaga, merawat. Bagaimana kita bisa menjaga dan merawat? Cuma gampang buat ibu-ibu. Biasa klasik lah. Jangan lupa baca firman Tuhan. Kira-kira itu bahasa-bahasa klasik. Jangan lupa datang ke ibadah. Ya, ikutilah persekutuan-persekutuan ibadah. Itu klasik. Tapi itu tidak penting. Bagaimana kita datang ke ibadah, kita datang persekutuan, tapi hidup kita tidak memelihara iman, tidak menjaga iman, tidak merawat iman. Apa arti dengan kita datang begitu? Itu kan biasa. Jangan lupa baca firman Tuhan dan melakukan dalam hidup dan kehidupan. Betul, karena itu memelihara iman. Tetapi konsekuensi logis yang kita harus terima adalah kita tidak mampu untuk menyelesaikan itu. Memelihara iman kita. Karena kenapa? Aduh, melihat orang dalam kacamata Ray-Ban gelap terus. Ibu-ibu tahu, satu ketika Matahari dan gua itu punya gawe. Gua bilang, Matahari kamu tolong mau datang ke rumah saya? Mau. Rumah saya itu gelap. Tapi sebelumnya saya mau berkunjung ke rumahmu dulu. Gua datang, ini antara percakapan gua dan Matahari. Gua mulai datang ke Matahari. Rumahmu terang benar. Memang Matahari terang. Lalu karena begitu luar biasa, lalu Matahari janji buat gua, saya akan ke rumahmu. Dia bilang begini, jangan, rumahku gelap dan tidak ada cahaya satupun. Waktu dia datang, Matahari datang ke gua, dia bilang, lah mana gelapmu? Tidak ada yang gelap, semua cahaya terang dan di sudut manapun terang. Dia lupa bahwa dia adalah matahari dan dia dapat menyinari semua persoalan. Ibu-ibu, kita mau jadi buah apa mau jadi matahari? Di saat kita datang, dimanapun kita hadir, cahaya terang. Walaupun gua sedalam apapun, persoalan, bolehkah kita memelihara iman kita? Bolehkah kita menyelesaikan garis pertandingan itu dengan baik dan kita akan mencapai garis akhir dengan baik atau menyelesaikan garis akhir? Tetapi dengan satu catatan, memelihara iman dengan satu konsekuensi logis, kita mau menjadi matahari, bukan jadi gua. Dimanapun kita hadir, kalau kita jadi matahari, gua segelap apapun tetap cahaya dan terang. Amin ibu-ibu. Sehingga waktu kita selesai, nanti saya dikomentari istri saya lagi. Ini waktu ini jadi tepat loh. Oh sih, katanya, oh mantap, tepat waktu. Padahal ada lewat ini waktunya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini memang saya senang bicara lebih baik lagi, tapi saya berpikir percuma juga kalau kita mau masuk dalam suatu pertandingan tetapi kita tidak bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik, percuma. Rumah tangga kita itu adalah pertandingan kita, anak-anak kita itu pertandingan kita, apalagi menantu kita pertandingan kita, mertua kita itu pertandingan kita, masalah keluarga kita, keuangan kita, semua itu pertandingan. Pertandingan maksudnya apa? Itu masalah yang harus kita selesaikan. Lalu bagaimana kita bisa masuk pada tahap kedua, yaitu menyelesaikan garis akhir atau masuk pada garis akhir yang baik, yaitu mengawali dengan satu penyelesaian, memelihara iman dengan baik. Jadilah matahari, jangan jadi gua. Karena kalau gua, dia memberikan satu jawaban bahwa saya selalu gelap, dimanapun saya hadir tetap gelap. Tetapi kalau kami jadi ibu-ibu dan saya menjadi matahari, tentunya kehadiran kita akan memberikan cahaya dalam rumah tangga kita. Amin ibu-ibu. Mari kita tunduk kepala. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, hamba berdoa Tuhan memberkati ibu-ibu yang sangat luar biasa ini. Hamba percaya bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan dan mereka lakukan tentu ada maksud Tuhan untuk menyelesaikan dan memberkati hidup mereka untuk menjadi lebih baik. Apapun masalah mereka, apapun persoalan mereka, apapun tantangan mereka, perkara sebesar apapun yang mereka alami, Tuhan berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik.
Karena masalah yang terberat dalam hidup mereka adalah hati mereka tidak mau melakukan dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan ini dengan sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi mereka mau untuk datang kepada Tuhan untuk memelihara iman, yaitu merawat. Bukan saja baca firman Tuhan, bukan saja datang persekutuan, bukan saja kita selalu bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi hal yang terpenting adalah selalu melihat apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan dan melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kehidupan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati bersama saya berkata amin. Terima kasih Ibu-ibu, mohon maaf ya kalau lama ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Penuhi panggilan pelayananmu ya. Pelayanan kita dalam rumah tangga ya, ya. Puji Tuhan. Kita akan ketemu lagi pada tanggal 27 April 2025 ya. Puji Tuhan. Mungkin ada yang baru, kami mengucapkan selamat datang. Ada ya yang baru. Puji Tuhan ya. Untuk tanggal 27 April monggo ya, kita berdoa supaya lebih banyak ibu-ibu yang datang ya, supaya pelayanan kita dalam rumah tangga itu semakin baik di hadapan Tuhan ya. Puji Tuhan. Itu saja, mungkin ada tambahan dari Bu Beni. Iya, terima kasih Ibu Ruth. Dan terima kasih untuk Kak Beni kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menambahkan bahwa kita akan bertemu kembali tanggal 26 Mei ya. April ya. Oh iya, saya cuma tes aja. Ternyata ibu ini luar biasa ya. Oh, puji Tuhan. Jadi April kita akan ketemu tanggal 26. Nah, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas El dan Pak Daniel yang sudah support untuk tim musik hari ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, terima kasih. Mungkin yang membawa pesanan, iya. Kita berdoa dulu ya. Bapak yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Engkau sudah memberkati kami semua. Kami percaya firman-Mu sudah disampaikan dan menjadi kekuatan buat setiap kami untuk melalui kehidupan kami dalam jalan kebenaran firman Tuhan, agar iman kami terus dipertajam, iman kami terus semakin kuat Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat, menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, karena kami sangat mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Saya persilakan ibu-ibu. Jadi saya berharap ibu-ibu tetap semangat meskipun sebulan sekali, dan saya berharap mengajak semua teman-teman mungkin dari keluarga FA bisa diajak bergabung, karena waktu kita juga on time ya. Kita 1,5 jam saja kita gunakan sungguh-sungguh agar kita semakin diperlengkapi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita semakin melekat sama Tuhan sehingga kami menjadi wanita-wanita yang kuat dalam menghadapi hidup ini ya. Setuju ya? Amin. Saya persilakan kembali yang bertugas. Mari ibu-ibu yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan roh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita sore hari ini. Kita katakan, Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Wow.
Engkau yang terbaik dalam kehidupan kami. Lalu Bapa sudah memberkati kami dari kami tiba dan saat kami pulang. Kami tetap mengucap syukur untuk semua ini. Untuk itu Bapa, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Allah yang kudus turun memenuhi, menuntun, membimbing dan memberkati ibu-ibu mulai dari malam hari ini terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat Tuhan bersama saya berkata, amin. Tuhan memberkati.